siang pemirsa, berjumpa lagi di acara Breaking News bersama saya Nadia Vega Marcella dan rekan saya Resti Azizatul Wahda. Pada siang ini kami akan membawakan berita yang cukup ramai di kalangan remaja. Terdapat 2 siswa di SMA Jawa Timur di mana mereka melakukan kenakalan remaja saat jam pelajaran dimulai. Dan ada rekan saya yang bernama Naysila Ayudia yang sudah ada di TKP untuk menjelaskan kejadian lebih lanjut lagi. Selamat siang pemirsa, dengan saya Naysila Ayudia yang sudah berada di TKP. Saya akan mewawancari 2 pelaku yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Apa yang membuat Anda tertarik dengan hal-hal seperti ini? Pertama yang membuat saya tertarik ke pergaulan bebas adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, ikut-ikut teman, dan pengaruh lingkungan yang sangat buruk. Dan itu membuat saya terjerumus ke pergaulan bebas. Yang membuat saya tertarik dengan pergaulan bebas adalah yang pertama karena rasa ingin tahu saya dengan pergaulan bebas, dan yang kedua karena kurangnya pengawasan dan pengawasan orang tua dan keluarga, dan yang ketiga karena lingkungan sosial dan juga teman-teman. Di mana dan kapan Anda melakukannya? Saya melakukan pergaulan bebas dengan teman-teman di dekat rumah saya ada warung, dan saya lakukan saat jam pelajaran dimulai. Saya melakukannya di suatu tempat yang biasanya saya kumpul bersama teman-teman, dan saya melakukan pada saat jam KBM dimulai. Bagaimana awal mula Anda bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas ini? Soalnya saya tidak seperti itu karena pergaulan saya dengan teman-teman yang negatif, saya bisa terjerumus dengan pergaulan bebas. Cerita awal saya terjerumus ke pergaulan bebas yaitu saya pernah ditawan rokok teman dan saya mencobanya, dan lama-kelamaan saya menjadi kecanduan dan saya berani mencoba alkohol, dan itu membuat saya kecanduan lagi, membuat saya susah untuk berhenti melakukannya. Sekarang bersama Riko yang sudah jadi pelaku terjerumus ke dalam. Bagaimana pendapat dan pandanganmu dengan maraknya kenakalan remaja saat ini? Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, kenakalan remaja itu menjadi isu yang cukup kompleks dan juga berkaitan dengan beberapa faktor. Contohnya itu faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga tekanan-tekanan yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang seperti yang kita ketahui, seorang remaja itu pastinya sedang mencari di mana jati diri dia. Di mana dalam proses pencarian jati diri tersebut, banyak remaja itu mencoba hal-hal baru seperti contohnya yaitu merokok, kemudian mencoba minuman-minuman keras, kemudian juga kenakalan remaja yang seperti yang kita ketahui. Di mana dengan hal itu kita sebagai remaja itu harus bisa membatasi diri kita, dan juga pentingnya peran orang tua dalam mengawasi perilaku anak-anaknya, baik itu di rumah dan juga di sekolah. Baik, terima kasih. Bagaimana pendapat dan tanggapanmu dengan maraknya kenakalan remaja saat ini? Oke, baik. Menurut saya kenakalan remaja pada tahun ini tuh sangat memprihatinkan sekali karena bisa dilihat dari maraknya anak siswa-siswa yang bolos sekolah malah pergi ke suatu tempat yang memang seharusnya mereka berada di sekolah. Setelah itu ada juga kurangnya parenting dari orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya di saat-saat seperti semisal mereka harus butuh bimbingan seperti itu, malah membebaskan mereka. Dan juga pergaulan di masa remaja itu sangat penting sekali karena pola pikir remaja itu pastinya akan mencari jati diri mereka, sehingga mereka sangat mudah sekali terpengaruh pada hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi mungkin menurut saya sebisa mungkin dari diri kita sendiri ada kesadaran untuk membatasi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dan seharusnya dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih. Kenakalan remaja saat ini dipicu dengan berbagai pihak, terutama pergaulan yang bebas. Pergaulan bebas sendiri itu dilakukan masyarakat atau remaja yang di luar, seperti contohnya minum-minuman, terus mabuk-mabukan, terus rokok, dan lain sebagainya. Itu dipicu karena orang tuanya tidak bisa tanggap oleh anak-anaknya yang dibebaskan terlalu bebas, kurang larut malam, dan lain sebagainya. Baik, bagaimana pandangan dan pendapat Anda tentang maraknya kenakalan remaja di saat ini? Baik, menurut saya kenakalan remaja di era sekarang itu sangat amat sudah menyebar luas, apalagi banyak sekali berita-berita di luar sana yang tentang kenakalan remaja apalagi di era Gen Z ini.
tahu sendiri gimana Gen Z untuk saat ini itu perkembangannya sangat bisa dibilang di luar nalar ya, apalagi tentang maraknya kenakalan remaja, tentang mungkin pelecehan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Dan menurut saya hal seperti itu sangat menjadi dampak buruk untuk negara kita ini. Jadi pendapat saya tentang untuk remaja-remaja saat ini, apalagi untuk Gen Z itu mungkin bisa dengan melakukan introspeksi diri dan juga mengikuti pendidikan-pendidikan yang positif dan juga melakukan kegiatan-kegiatan positif yang membuat dia itu jadi lebih baik lagi, dan juga itu juga bisa jadi hal positif untuk mengeluarkan dari dampak negatif yaitu kenakalan remaja tersebut. Baik, terima kasih. Baik, saya akan mewawancarai guru dari SMA Jawa Timur bersama Bu Lala. Bagaimana pendapat Bu Lala tentang banyaknya kenakalan remaja pada saat ini? Oke, saya sebagai guru tentu saja prihatin dengan semakin banyaknya kenakalan remaja di saat-saat ini, di mana kenakalan remaja itu sudah dalam taraf yang semestinya tidak dilakukan. Jadi mulai dari yang kenakalan biasa sampai kepada yang luar biasa. Baik, apa saja cara mengatasi kenakalan remaja saat ini? Kalau menurut Ibu, cara mengatasi kenakalan remaja itu adalah semakin menumbuhkan pentingnya akhlak, pentingnya adab, dan bagaimana agama itu seharusnya bisa menjadi pedoman untuk anak-anak dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Karena ketika setiap insan, seorang anak itu sudah menjadikan agama itu sebagai pedoman hidupnya, maka dia percaya, dia akan yakin bahwa setiap tingkah lakunya, setiap perilakunya itu berada dalam pengawasan Tuhannya. Jadi bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Tentu saja jika itu di sekolah, maka peran aktif seluruh komponen sekolah untuk terus mengingatkan kepada anak-anak tentang kebaikan, mengajak kebaikan, pentingnya agama dalam kehidupan. Kalau di rumah juga bagaimana orang tua harus selalu mengingatkan kepada anak-anaknya untuk tidak lupa dengan Tuhannya, untuk bersama-sama beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, sehingga anak-anak itu punya filter agar mereka tidak berbuat yang tidak benar. Terima kasih Bu Lala. Baik, saya akan mewawancari guru bimbingan konseling yang berada di SMA Jawa Timur. Baik Bu, silahkan perkenalkan diri. Baik, sebelum memulai wawancara hari ini, sebaiknya perkenalkan diri saya Ibu Agustin, saya guru BK di SMA di Jawa Timur. Menurut Bu Agustin, bagaimana cara mengurangi kenakalan remaja pada zaman ini? Menurut saya ya, upaya yang bisa dilaksanakan oleh semua orang ya, jadi bukan hanya oleh guru saja, tetapi semua orang itu untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja. Kita buka ruang terbuka untuk remaja. Kita tanya, remaja itu pengennya apa ya sebenarnya? Ya, jadi kita fasilitasi. Kemudian kita ajak dia tuh untuk bertukar pikiran. Kemudian kalau misalnya dia sukanya di balap, kita sediakan tempat itu supaya anak-anak itu tidak menyalurkan hal-hal yang dia suka itu di hal-hal yang negatif. Kalau misalnya dia sukanya olahraga, kan udah banyak cabang olahraga yang ada. Seni juga banyak sekali bidang seni yang ada, yang kemungkinan itu diminati oleh salah satu atau banyak dari remaja-remaja itu supaya terhindar dari kenakalan remaja. Jadi salurkanlah bakat anak-anak remaja itu di bidangnya masing-masing. Itu menurut saya. Terus yang kedua yaitu nasihat untuk Bu Agustin yang sudah terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Ya tentunya kembali lagi kepada anak ya, kembalikan bahwa mengapa saya sampai terjerumus seperti itu tentunya karena berawal dari konflik ya, konflik di mana dia protes, intinya dia itu protes pada kondisi mungkin kondisi rumahnya yang tidak bisa mewadahi saya, itu tidak terwadahi oleh saya sebagai remaja tadi itu tidak terwadahi di dalam rumahnya, semuanya ditentang oleh orang tuanya.
keinginan anak ditentang. Akhirnya kemana pelariannya anak kalau tidak seperti itu? Nah, jadi bisa menjerumuskan anak ke dalam kenakalan remaja jika anak itu tidak mendapatkan wadah yang tepat untuk menyalurkan semua minatnya atau inspirasinya seperti itu. Mengapa remaja itu cenderung terpengaruh oleh temannya yang sudah terjun ke dalam kenakalan remaja? Iya, remaja itu usia di belasan kan ya, seperti anak-anak pada saat usia SMA seperti itu, atau SMP, di masa anak-anak berusia belasan, di mana di usia belasan itu memang kondisi pribadi remaja itu masih labil, ya, belum setegar, belum sekuat yang usianya lebih di atasnya. Nah, sehingga di usia anak-anak remaja ini memang lebih mudah untuk terpengaruh. Apalagi misalnya dia domisili misalnya di daerah yang dekat terminal misalnya ya, yang di sana mohon maaf itu kayaknya banyak anak-anak yang gelandangan-gelandangan seperti itu, kemungkinan juga ada yang nggak baik-baik seperti itu lah. Pengaruh di lingkungan dari lingkungan seperti itu memang besar sekali. Ya, jadi itulah yang akhirnya bisa membawa remaja itu ke itu tadi, kenakalan remaja tadi ya, karena anak yang belum stabil tingkat emosinya, belum stabil perkembangan jiwanya, di mana remaja sedang mencari siapa kau saya sebenarnya, seperti itu. Dia ingin mencari jati dirinya, hanya kadang-kadang karena dia tidak pas di pergaulannya, yaitu tadi akhirnya terjerumuslah dia ke jalan yang salah. Kemungkinan juga karena dari keluarga pun juga tidak bisa mengarahkan ke hal-hal yang benar, bisa jadi karena kesibukan orang tua yang tidak bisa menemani anaknya setiap saat seperti itu, dan tidak ada ruang terbuka dari anak untuk bisa mengemukakan yang ia inginkan untuk mengeksplor dirinya kepada orang tuanya. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Sekian berita yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi anak remaja sekarang ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Saya Nadia Vega Marcella Dan saya Rasya Zatwahda. Kami pamit undur